Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Helena Serina Kelor dari kelas 2E Keperawatan dengan NIM 2110301211412 dari Prodi S1 Keperawatan Fakultas Kesehatan Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Di sini saya akan membawakan satuan acara penyuluhan dengan topik pencegahan cacingan pada anak balita. Subtopik yang saya bawa ada pengertian, penyebab, dampak, ciri-ciri anak cacingan, faktor resiko, hubungan antara cacingan dengan lingkungan, tanda anak cacingan, cara mengatasi cacingan, serta pengobatan. Sasaran yang saya gunakan adalah ibu-ibu yang memiliki anak bayi atau balita. Penyuluhnya saya sendiri. Seperti yang kita ketahui, cacingan adalah penyakit infeksi parasit cacing yang tinggal dalam usus manusia. Cacing yang menetap di usus ini akan bertahan hidup dengan mengambil sari-sari makanan yang masuk ke usus. Jenis cacing yang bisa menginfeksi tubuh manusia sangat beragam, mulai dari cacing gelang, cacing pita, hingga cacing tambang. Cacing merupakan salah satu parasit pada manusia dan hewan yang sifatnya merugikan, di mana manusia merupakan hospes untuk beberapa jenis cacing yang termasuk nematoda usus. Yang kedua, penyebab. Penyakit cacingan di Indonesia disebabkan oleh Ascaris lumbricoides, Necator americanus, Ancylostoma duodenale, dan Trichuris trihura. Penyakit infeksi cacingan atau bisa pula disebut dengan penyakit cacingan sangat berkaitan erat dengan masalah higien dan sanitasi lingkungan. Di Indonesia masih banyak tumbuh subur penyakit cacing, penyebabnya adalah higien perorangan sebagian masyarakat yang masih kurang. Kebanyakan penyakit cacing ditularkan melalui tangan yang kotor. Kuku jemari, tangan yang kotor dan pajang, sering terselipi telur cacing karena kebiasaan anak bermain di tanah, orang dewasa bekerja di kebun dan di sawah. Yang ketiga, dampak. Penyakit cacingan jarang sekali menyebabkan kematian secara langsung, namun sangat mempengaruhi kualitas hidup penderitanya. Infeksi cacing gelang yang berat akan menyebabkan malnutrisi dan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak. Infeksi cacing tambang atau Ancylostoma duodenale Necator americanus mengakibatkan anemia defisiensi besi sedang. Cacingan menimbulkan morbiditas yang tinggi. Berbagai penelitian membuktikan bahwa sebagian kalori yang dikonsumsi manusia tidak dimanfaatkan badan karena adanya parasit dalam tubuh. Pada infeksi ringan akan menyebabkan penyerapan nutrien lebih kurang 3% dari kalori yang dicerna. Pada infeksi berat 25% dari kalori yang dicerna tidak dapat dimanfaatkan oleh badan. Infeksi Ascaris lumbricoides yang berkepanjangan dapat menyebabkan kekurangan kalori, protein, dan diduga dapat mengakibatkan defisiensi vitamin A berdasarkan jenisnya. Ada berbagai jenis cacingan pada anak yang perlu diwaspadai. Yang pertama, cacing kremi, yang kedua, cacing gelang, yang ketiga, cacing tambang, dan yang keempat, infeksi cacing. Yang pertama, cacing kremi. Berikut tanda anak yang terinfeksi cacing kremi. Yang pertama, gatal yang terus-menerus di sekitar anus. Yang kedua, susah tidur karena merasakan gatal di sekitar anus. Yang ketiga, sekitar anus terasa nyeri dan terjadi iritasi. Yang keempat, terdapat cacing kremi pada tinja. Dan yang kelima, anak kurang nafsu makan. 2. Cacing gelang. Ada beberapa tanda si kecil terinfeksi cacing gelang, yaitu batuk, nyeri perut, mual, bahkan kadang sampai muntah, berat badan turun, tampak cacing pada tinja, lesu, dan demam. 3. Cacing tambang. Ciri anak yang mengalami cacingan yang disebabkan oleh cacing tambang ini, tanda anak terinfeksi cacing tambang yaitu nyeri perut hilang timbul yang dapat membuat bayi menjadi sangat rebel. 2. Diare, 3. Mual, 4. Demam, 5. Anemia, 6. Tidak nafsu makan, 7. Gatal pada area di mana larva masuk ke dalam kulit, 8. Ditemukannya darah dalam fases bayi.
jika ususnya mengalami infeksi akibat cacing. 4. Infeksi cacing pita. Ciri anak cacingan karena cacing pita. Berikut tanda anak terinfeksi cacing pita. Yang pertama, mual. Yang kedua, sakit perut. 3. Napak lemah dan lemas. 4. Hilang nafsu makan. 5. Penurunan berat badan. 6. Jika gejala infeksi cacing pita telah menyebar di bagian tubuh, kemungkinan akan menyebabkan kerusakan organ dan jaringan. 7. Beberapa anak yang mengalami cacingan karena cacing pita memiliki ciri-ciri iritasi di area perineal atau area sekitar anus. 8. Iritasi tersebut disebabkan oleh telur cacing yang dikeluarkan dalam tinja. Yang kelima, faktor resiko. Yang pertama, lingkungan. Yang kedua, tanah. Yang ketiga, iklim. Yang keempat, perilaku. Yang kelima, sosial ekonomi. Dan yang keenam, status gizi. Yang keenam, hubungan antara cacingan dengan lingkungan. Kepemilikan jamban bertambahnya penduduk yang tidak seimbang dengan area pemukiman timbul masalah yang disebabkan pembuangan kotoran manusia yang meningkat. Penyebaran penyakit yang bersumber pada kotoran manusia atau fases dapat melalui berbagai macam jalan atau cara. Lantai rumah. Rumah sehat secara sederhana, yaitu bangunan rumah harus cukup kuat. Lantainya mudah dibersihkan. Lantai rumah terbuat dari ubin, plasteran, dan tanah yang didapatkan. Sedangkan menurut Soegijo Nojomoko, syarat-syarat rumah yang sehat dan jenis lantai yang tidak berdebu pada musim kemarau dan tidak basah pada musim hujan. Lantai rumah dapat terbuat dari ubin atau semen, kayu, dan tanah yang disiram kemudian dipadatkan. Ketersediaan air bersih. Air sehat adalah air bersih yang dapat digunakan untuk kegiatan manusia dan harus terhindar dari kuman-kuman, penyakit, dan bebas dari bahan-bahan kimia yang dapat mencemari air bersih. Sehingga orang yang memanfaatkan air bersih tidak menjadi sakit. 7. Tanda anak cacingan. Sebagian besar kasus cacingan pada anak tidak menunjukkan tanda yang serius. Namun, beberapa kondisi ada tanda-tanda khas cacingan yang bisa dikenali, yaitu gatal di sekitar anus terutama pada malam hari, gelisah atau tidak nyaman saat tidur karena sering menggaruk di sekitar anus, mudah marah dan tersinggung, kemerahan atau iritasi kulit di sekitar anus, sering merasa sakit perut, dan kurang nafsu makan sehingga bisa menyebabkan penurunan berat badan. Yang kedelapan, cara mengatasi cacingan pada anak. Yang pertama, biasakan anak cuci tangan menggunakan sabun dengan benar secara rutin, terutama setelah bermain, sebelum dan sudah menggunakan kamar mandi, serta sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, biasakan anak untuk selalu mengenakan pakaian bersih dan mengganti pakaian setiap hari. Anak secara rutin, terutama ketika sudah panjang, sehingga tidak ada cukup ruang untuk pertumbuhan telur cacing. Keempat, gunakan alas kaki yang bersih dan nyaman ketika anak bermain dan keluar rumah. Yang kelima, cuci pakaian, spray, pakaian dalam, dan handuk dengan air panas guna membunuh telur cacing yang mungkin menempel, kemudian keringkan di atas terik matahari atau mesin pengering dengan suhu panas. 6. Cegah anak menggaruk anus jika terasa gatal. Dan yang ketujuh, perhatikan kebersihan makanan yang dikonsumsi. Pengobatan alami atasi cacingan. Yang pertama, menggeruskan bawang putih untuk dijadikan salep. Yang kedua, makan wortel kaya akan serat, melancarkan pencernaan. Yang ketiga, minyak kelapa bisa mengusir penyakit cacingan. Yang keempat, kandungan cucur bitacin pada biji labu berguna sebagai antiparasit. Yang kelima, olahan biji pepaya mengandung zat caricin. Yang keenam, minum teh menggunakan bahan cengkeh. Yang ketujuh, buah mangga segar ternyata kulitnya bisa menyembuhkan cacingan. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih.